Semuanya itu untuk cerita ini terkait dengan makan, minum, pakai. Baik. HP nggak masuk lo ya, apalagi pacar. Cari rajanya, ketemu bonus kerajaannya. Lah kalau cari kerajaannya, keliru rajanya gimana? Lah ini ada orang yang kesulitan, padahal orang yang takut akan Tuhan. Kalau seperti itu gimana, Pastor Juanda? Ini ayat yang kita bahas kok dalam banget sepertinya ya. Ayat yang populer. Dan kita mau cari tahu kebenarannya itu seperti apa. Ini biasanya keluar gini, Tan. Saya cari pekerjaan, pasti keluar ayat ini. Cari dulu kerajaan Allah. Saya cari jodoh, pasti keluar ayat ini. Ya, bener. Nasihat para kakak-kakak rohani pasti muncul ayat ini. Gitu antara ya. nasihat atau nggak mau ambil pusing. Matius 6 ayat 33. Ini populer banget. Anda mungkin kalau sudah tahu alamat ayatnya, Matius 6 ayat 33 pasti udah hafal gitu ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Topik hari ini adalah semuanya ini maksudnya apa? Orang pasti udah kebayang. Materi kayaknya, Tan. Uang, jodoh, kekayaan. Wadah, ini narasumber kami Suaranya ada yang sudah ketawa, udah mau nggak sabar cerita bersama kita sharing tentang ayat ini. Siapa, Ju? Kita akan bicara bersama Pastor Juanda. Salam hati gembira. Shalom, Pastor Juanda, halo. Shalom, Pastor, halo. Halo, double tan. Apa kita bikin restoran aja, Pastor Juanda, double tan? Kayaknya cocok ya. Iya, sahabat Pastor Yuda juga ya. Luar biasa. Terima kasih sudah join hari ini, Pastor Juanda. Gimana kabarnya? Baik, Pastor? Oh, luar biasa. Luar biasa. Ini beneran luar biasa. Yes. Sebentar, Pastor. Ini beneran luar biasa atau kan template ya? Biasa Template di luar. Berasa di luar. Template kalau misalnya orang Kristen suruh jawab apa kabar pasti luar biasa ya. Iya. Tapi saya yakin si Pastor Juanda juga luar biasa kondisinya karena semangat, bahkan banyak sekali acara yang Pastor ikuti gitu ya. Bahkan juga melayani, juga menjadi dosen di STTI. Jadi luar biasa sekali memang aktivitasnya, dan semoga bisa jadi makin jadi berkat ya Pastor Juanda. Dan hari ini kita bicara diri. Kenapa? Harus merepotkan diri. Harus merepotkan diri. Iya, benar. Harus merepotkan diri. Mumpung masih bisa. Betul. Ya. Itu poin penting tuh. Hari ini Pastor Juanda kita bahas tentang Matius 6 ayat 33. Ya. Tadi yang sudah saya bacakan ya. Mungkin Jonathan yang paling penasaran, silakan Ju. Itu kan Matius 6 ayat 33 kan tertulisnya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Lah, orang-orang ini Pastor, kadang kadang mungkin sebagian orang saja bilang, ini kayaknya semua itu materi ya. Semua yang ditulis ini materi ya. Nah, kalau misalnya motivasinya seperti ini, apa kesannya baik ya Pastor ya? Karena kan berarti kalau saya mau dapat materi saya harus cari kerajaan Allah dulu lah. Tapi tujuannya materi itu. Kayak nggak tulus gitu loh, Pastor. Kayak gitu gimana, Pastor? Lah carinya di mana dulu? Nah, itu masalah baru. Nah, kalau cari nggak tahu tempatnya di mana kan nggak ketemu juga kan. Apalagi kalau cari salah tempat. Waduh. Iya. Maka itu kalau mau cari di mana. Nah, tapi untuk memahami ayat yang ke-33 ini, itu nggak bisa dipisahkan dari cerita. Iya. Itu sebabnya besok pagi kan saya ada perjumpaan tentang proses terjadinya Alkitab. Ada kayak webinar begitu. Karena apa? Dalam Matius pasal 6 itu harus dibaca dari ayat 25 sampai 34. Oke. Jadi itu ada korelasinya, ada hubungannya di antara cerita tersebut. Maka dari itu, ketika kita baca Alkitab, pertama jangan langsung to the point kepada ayat itu. Lihat ceritanya dulu. Ceritanya tentang apa sih ini kok seperti ini. Tapi yang kedua, posisikan kita seperti penerima surat itu. Jadi jangan ditarik ke tahun 2021, apalagi bulan apa ini sekarang ya. Nah, pada waktu ditarik kepada bulan ini pasti tidak akan nyambung. Tapi yang ketiga perlu dicari tahu juga di situ itu fokusnya cerita tentang apa. Nah, kalau kita lihat contohnya ya, Sobat Bahtera Yuda, di ayat yang ke-25 sampai 34 ini, itu adalah kisah bagaimana Yesus sedang mengajar di bukit untuk murid-muridnya dan orang banyak itu dengar. Lalu kisahnya itu bagaimana membuat mereka itu tidak mudah khawatir. Ini khususnya adalah orang-orang yang
mudah khawatir. Tapi khawatir sama takut itu beda loh ya. Kalau khawatir itu tidak kelihatan apa yang dia khawatirkan. Kalau takut itu sudah ada di hadapannya. Pada waktu ada sesuatu di hadapannya, itu namanya takut. Nah, di sini menarik. Ada 3 hal yang sedang dibahas oleh Yesus. Kalau di dalam ejaan bahasa Indonesia tahun 74, kata khawatir itu munculnya 6 kali. Ada 6 kali muncul toh. Tapi semua dikaitkan dengan makan, minum, pakai. Baik. Makan, minum, pakai. Jadi 3 itu adalah kebutuhan pokok, primer. Kenapa ya kok HP nggak ada ya? Nah, waktu itu kan nggak ada HP. Nah, waktu itu kan belum ada real estate. Yang penting ada tanah. Tanahnya siapa? Selama kosong kan boleh dibangun. Kan pernah nggak itu lihat di dalam perjanjian lama, tanah di mana aku injak akan diberikan. Nah, kalau sekarang nginjak tanahnya orang ya bermasalah. Ada suratnya. Kan ada sertifikatnya kan. Bener. Kalau dulu nggak ada, itu dia harus dia ceritanya dulu. Jangan dipotong-potong. Nanti ada rumah tetangga. Aku naksir banget sih sama rumah ini. Tiap pagi didoain. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu kan ngusir pakai roh toh, ngusir halus. Ya mbok ya janganlah, nanti ada tetangga sebelah juga doain kita kan repot juga. Jadi usir-usiran pakai tangan Tuhan toh. Jadi Tuhan bisa jadi Satpol PP itu ngusirin pihak lain. Nah, itu perlu tahu ceritanya. Kalau tahu ceritanya, itu menarik sekali. Jadi belajar Alkitab itu sesungguhnya simpel. Kalau kita mau baca utuh dan meletakkan diri kita pada penerima pertamanya, bukan pada tahun 2021 ini, atau dengan kacamata khusus, atau dengan tujuan khusus, itu pasti akan benturan. Kenapa? Karena waktu itu punya masalah adalah persoalan yang dihadapi oleh mereka. Nah, sekarang ya, saya tunjukkan. Kita kan suka membaca Matius 6 ayat 23-24, padahal ini ada perbandingannya di dalam Injil Lukas. Nah, saya akan bacakan buat Sobat Batra Yuda, Lukas 12 ayat 24-34 ngomongnya begini. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Maksud saya Lukas pasal Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34 itu ceritanya utuh, tapi saya akan bacakan yang pendeknya aja, ayat yang 31 sampai 34. Yang ini masih sama Tan. Ayat 31-nya begini. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya akan ditambahkan juga kepadamu. Tapi kalau di Matius, setelah itu kisahnya nggak seperti ini, tapi Lukas seperti ini kisahnya. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Lalu ayat yang 33, jualah segala milikmu. Kan lucu ya, tadi carilah, ini sekarang suruh jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati maksud saya, pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Lalu ayat yang 34 ini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini perbandingan setelah carilah kerajaan Allah dan seterusnya, antara Matius dan Lukas ada perbedaan. Jadi kalau kita bicara cuma sampai dicarilah, pertanyaan pertama, carinya di mana? Itu perlu dipikir. Ayo, carinya di rumah, doa aja, nggak kerja. Saya mau tanya, orang banyak doa nggak kerja, apakah bisa kaya? Tidak. Ya, tapi sebaliknya, orang kerja nggak doa bisa kaya loh. Banyak kan bisa, orang begitu toh? Bisa. Benar, jadi carilah apa? Nggak bisa dipisahkan dari kerajaan Allah. Nah, sekarang mau cari kerajaannya itu kan benda mati. Mbok ya cari rajanya. Itu dia. Cari dulu rajanya. Siapa rajanya? Kan Yesus. Jadi kalau kita hari ini rindu sekali menikmati kerajaan Allah, cari Yesus dulu. Buka hati kita, undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya.
maka di situ kita akan berjumpa raja dan dapat bonus kerajaannya. Wah, keren nggak yuk? Wow. Itu satu paket loh. Iya, iya. Jadi cari rajanya, ketemu bonus kerajaannya. Lah kalau cari kerajaannya, keliru rajanya gimana? Iya. Iya, iya, iya. Masalah baru toh. Betul. Nah, oleh sebab itu, Sobat Bahtera Yuda, hari ini kalau engkau ingin mempraktekkan 6 ayat 33, perlu cari tahu dulu kisah itu seperti apa. Betul. Nah, carinya bagaimana? Datang pada Yesus. Iya, baik. Jadi ini khusus ya. Ini orang-orang yang di luar Yesus harus datang kepada Yesus. Nah, kalau kita yang sudah punya Yesus, datangnya bagaimana? Datangnya beda. Kalau yang pertama, orang di luar Yesus, datangnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau kita, orang-orang yang sudah memiliki Yesus, datangnya bagaimana? Tinggal dalam kerajaannya, ojo keluyuran. Lah kita kan punya rumah toh ya. Kita punya rumah. Apalagi kena pandemi seperti ini. Kalau dulu kerja sibuk kepingin ada waktu di rumah. Sekarang banyak waktu di rumah kepingin jalan-jalan. Betul. Nah, kalau orang itu belum punya Yesus, datang pada Yesus. Kalau kita sudah punya Yesus, tinggallah bersama Yesus. Jadi orang ini betul-betul bisa memahami apa maknanya hidup bersama Yesus. Iya. Nah, masa orang hidup sama Yesus kok disia-sia? Yesus kan pernah berkata, masa minta roti dikasih batu? Artinya adalah ketika kita bisa menikmati Yesus, disitulah kita belajar carilah dahulu kerajaan Allah, tapi nggak berhenti loh. Ada kebenarannya itu. Nah, itu. Dan mempergunakan kata dan kebenarannya, tapi menariknya kata kebenaran di sini ini tidak sama dengan perkataan akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran di sini tuh mempergunakan bahasa Inggris righteousness. Atau dalam bahasa Yunani ini lupakan aja, dikaiosune. Tetapi kalau akulah jalan dan kebenaran itu true. Dan aletheia bahasa Yunani. Maka di sini adalah satu proses yang harus dilakukan oleh seorang Kristen untuk bisa menikmati kerajaan. Dia harus berjuang hidup dalam kebenaran supaya menyenangkan hati sang raja. Jadi jangan fokus ke harta. Itu yang kata Lukas tadi kan. Di mana hartamu, di situ hatimu. Loh, saya tanya deh, Sobat Bahtera Yuda, saya yakin Anda ini pasti jutawan. Coba dihitung HP harganya berapa, baju harganya berapa, meja harganya berapa, piring-piring di rumah itu harganya berapa. Itu juta loh, kan namanya jutawan. Betul. Walaupun masih nyicil. Tapi ya, Pak. cukup ya. Iya, kenapa? Walaupun masih nyicil ya, Pak ya. Iya, kan tapi kan sebagian cicilnya kan punyanya dia, sebagian punya dia, masih kongsian itu. Betul. Baik. Kan kita seringkali berpikir kalau punya sesuatu itu harus yang segar-segar. Kita ini loh, ini buku ini kalau di total, semua buku saya itu ratusan juta. Luar biasa. Itu dia. Zaman dulu buku kan mahal, sekarang kan sudah agak turun karena banyaknya e-book kan, yang pakai online itu. Kalau dulu mahal sekali itu, buku tebel-tebel itu sejutaan, sejuta setengah. Mestinya saya ini bukan lagi jutawan. Kalau di total semua mungkin bisa miliarder. Wow. Iya, kacamata ini harganya anggap aja 100. Nanti saya punya 2 kacamata 200. Jadi di total semua kan miliaran toh. Betul. Tapi kita ini seringkali tidak pernah bersyukur, maka itu fokusnya apa? Gimana dapat. Sehingga ayat yang pasal 633 tadi langsung difokuskan, ditarik ke sekarang. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, tadi kan pertanyaannya ada kata semuanya itu toh. Betul.
Iya, betul. Betul. Itu kan yang sering kali ditanya kan, semuanya itu akan ditambahkan toh? Iya, tadi saya mau tanya itu ke Pastor Juanda. Semuanya ini apa? Semua ini kan berarti kan, wah berarti semuanya nih ya. Iya. Dan orang bisa membayangkannya dengan liar ya. Udah tambah rohani, tambah jasmani. Semuanya soalnya. Benar nggak sih Pastor? Keren toh? Nah, sekarang perhatikan kata-kata itu. Semuanya ditambahkan. Berarti harus sudah ada baru tambah toh? Iya. Pertama, bukan dari zero toh? Iya, karena ditambahkan. Ada baru ditambah kan? Benar. Iya. Jadi kalau nggak punya kacamata, nggak mungkin bisa pakai ayat ini dong. Kan harus ada kacamata 1, ditambahkan jadi 2. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, semuanya akan ditambahkan. Kita ini seringkali kalau ngomong begitu, pikiran kita pasti positif-positif. Pasti yang enak, yang berkat. Kadang-kadang kita tidak mau menerima yang tidak enak. Oke. Kalau semuanya kan berarti harus keserempet juga, ditipu juga. Kan semuanya. Itu kan tidak bisa lepas dari hidup kita kan? Wow. Iya. Semuanya kan? Tapi kita kan tidak mau seperti itu. Kita mau enaknya toh, dapat uang, dapat anak, dapat jodoh, dapat berkat. Lalu ada yang tanya kepada saya seperti ini. Loh memangnya itu salah toh Pak Pendeta? Enggak, siapa bilang yang salah? Minta aja, nggak ada masalah. Tapi kalau mau tahu maknanya ayat 33, saya bantu beritahu. Tapi kalau mau itu dipakai seenaknya, saya juga nggak ngelarang. Itu kan ada hak asasi manusia, kan human right toh. Silakan. Tapi keduanya tadi, bukan itu yang dimaksud dari ayat ini, ayat yang 33. Karena jawabannya ada di ayat yang ke-32, tapi saya bacakan dari ayat yang 31. Injil Matius pasal 6, ayat 31 dan 32 berkata seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Pertama, dan berkata. Nah itu di ayat itu ada kan, jangan khawatir dan berkata. Kalau khawatir aja nggak ngomong, nggak masalah mestinya kan? Iya. Tapi sudah khawatir, woro-woro dia informasi ke teman-temannya dan berkatanya gimana? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tapi ayat 32-nya berkata seperti ini. Semua itu. Jadi semua itu kan harus membahas yang atas toh. Semua itu nggak boleh dipotong kan? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah lu. Lihat ya. Dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Apa itu? Makan, minum, pakai. Sekali lagi. Ayat ini Yesus yang mengajar di khotbah di bukit, dia berkata begini, makan, minum, pakai dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang tidak bertuhan lah, begitu. Nah, kemudian ketika dikatakan seperti itu koma, lalu Yesus berkata seperti ini, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oh, baik. Wah, keren ya. Satu, Yesus berkata, orang tidak mengenal Allah, dia sedang cari. Apa yang mereka cari? Makan, minum, pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa. Ada kata cari. Dicari bangsa-bangsa. Tapi ketika di akhir kalimat itu dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya. Yang cari siapa? Bangsa-bangsa di luar Allah loh ya. Betul. Bangsa-bangsa di luar Allah kan, yang tidak mengenal Allah. Iya. Mereka itu mencari, makan, minum, pakai. Tapi Bapamu tahu apa yang kamu perlukan dari semuanya itu. Wow. Baru ini dia kan, Sobat Batra Yuda, ayat yang 33, Yesus langsung berkata, yang pertama kan dicari bangsa-bangsa. Sekarang bagaimana kita yang sudah disiapin oleh Bapa di surga tentang makan, minum, dan pakai, carilah dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya, jangan selesai ya, dan kebenarannya baru koma. Maka semuanya itu akan ditambahkan loh. Wow. Nggak cari loh.
Kalau yang tadi di ayat yang ke-32 kan dicari bangsa-bangsa. Betul. Tapi ini ditambahkan, kurang enak apa? Iya. Kurang enak apa kita ini? Iya. Jadi semuanya itu untuk cerita ini terkait dengan makan, minum, pakai. Baik. HP nggak masuk loh ya, apalagi pacar. Berarti memang kita seharusnya sangat bersyukur begitu ya. Iya. Kita orang yang disuruh Tuhan untuk mencari kerajaannya karena Bapak sudah tahu apa yang kita perlukan. Seperti betul, itu ya Pastor Juanda. Yes. Good. Jangan-jangan kalau misalnya kita masih cari yang materi gitu, kita jadi bangsa yang di luar Allah ya Pastor ya? Benar nggak? Iya. Hati-hati loh, bahkan bayangkan, itu mencari makan dan minum pakai itu pun dicari bangsa, apalagi yang lain ya. Iya. Makan minum pakai aja dicari bangsa-bangsa di luar. Tapi kita nggak disuruh cari itu, carilah kerajaan Allah. Iya. Wow. Masih kan? Saya jujur kami berdua karena diam ya, karena kami tambah sebuah pengertian baru tentang ayat ini, begitu ya, karena cara pandang yang baru, cara pandang pembahasan yang benar-benar lebih dalam, karena memang Pastor Juanda menghimbau setiap kita untuk membaca itu ya keseluruhan kisah tersebut begitu ya, dan kita ketemu jawabannya. Luar biasa Pastor Juanda. Wow, ini pesan yang penting buat kita semua ya Sobat Roida. Kalau kita masih fokus mencari apa yang kita perlukan, hati-hati. Nanti kita tidak memprioritaskan yang Tuhan suruh, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti itu Pastor Juanda ya? Iya, kebenarannya jangan lupa loh kebenarannya. Nanti suka carinya kerajaan Allah tapi kebenarannya nggak suka. Itu dia. Berdoanya bagus, ngemplangnya juga lancar. Khotbahnya bagus, selingkuhnya juga sukses, kan repot. Baik. Berarti pemikiran kalau wah saya mau dapat banyak uang berarti saya harus cari kerajaan Allah, itu pun bukan pemikiran yang benar, dan itu yang harus hati-hati buat setiap anak Tuhan ya Pastor Juanda ya. Iya. Carilah kerajaan Allah, itu nanti yang kita butuh ditambahkan loh ya. Ingat ya, makan pasti ditambahkan, aman deh. Makanya jangan khawatir. Minum tapi ya gitu, kalau makan ya jangan mikir di restoran bintang 5, itu nggak masuk di paket ini. Lalu minumnya ya jangan dihitung minum yang menengah ke atas, tidak masuk paket ini. Iya. Itu semua bonus-bonus, bayangkan loh. Basicnya dikasih, yang lain itu bonus. Masa masih nggak bisa nikmati Tuhan sih? Wow, itu dia. Wow. Luar biasa, kita masih bicara bersama Pastor Juanda. Kalau seperti ini bagaimana Pastor Juanda kondisinya? Ini yang mungkin kita lihat dengan kasat mata. Orang yang kita akui sungguh orang yang dekat dengan Tuhan, jam-jam doanya dijaga dengan baik. Udah cari kerajaan Allah dan kebenaran. Dan melakukan kebenarannya yang tadi Jonathan bilang begitu ya. Tapi kita saja melihat orang tersebut kasihan gitu loh, prihatin karena mungkin saja masih ngontrak sana sini, kontraktor ya. Iya, atau mungkin masih kesulitan lah dalam hidupnya. Dengan praktek, dengan contoh seperti ini, bagaimana kita bisa pakai ayat ini untuk, lah ini ada orang yang kesulitan, padahal orang yang takut akan Tuhan. Kalau seperti itu gimana Pastor Juanda? Ya ampun, saya punya rumah itu 50 tahun ke atas, kalau masih di bawah ya nggak apa-apa lah, kontrak-kontrak dulu ya. Baik. Sampai umur 50 baru mikir rumah. Tapi enggak, ini ilustrasi aja ya, bukan hukumnya. Tapi artinya ayat ini tidak sedang bermasalah dengan persoalan sekunder. Ayat ini bicara masalah primer. Yaitu apa? Kalau makan, minum, dan pakai, kalau mau lebih detail lagi, itu adalah contoh orang yang khawatir hidupnya. Baik. Ini cerita tentang khawatir. Baik. Yang saya kisahkan tadi itu tentang khawatir. 6 kali kata khawatir muncul. Nah, pada waktu khawatir, Yesus bilang begini, udahlah bro, kamu nggak usah khawatir. Yang penting pertama kamu punya Yesus. Yang kedua kamu hidup dalam Yesus, nanti lainnya ditambahkan. Tapi ingat, semuanya ditambahkan itu yang terkait dengan makan, minum, pakai loh ya. Baik. Setelah itu, hiduplah kudus dan bekerja. Allah itu memiliki 2 jenis anugerah. Saya sekarang bicara anugerah umum. Anugerah umum itu begini loh. Orang bertuhan, tidak bertuhan, selama dia itu ciptaan Tuhan. Ingat ya, semua kan ciptaan Tuhan, nggak ada yang enggak toh. Betul. Pasti dipelihara.
Tapi punya rumah, enggak punya rumah, itu adalah kesempatan. Baik. Punya pacar, tidak punya pacar, itu adalah kesempatan. Baik. Nah sekarang ya, saya kasih contoh ya. Tuhan memberikan kesempatan kepada seseorang sekolah tinggi, tapi dia tidak mau sekolah tinggi, akhirnya tidak sekolah tinggi. Tapi di sisi lain, ada orang kepingin sekolah tinggi, tapi tidak bisa sekolah tinggi. Atau contoh kedua, ada orang berjuang ingin punya rumah, nggak punya. Tapi ada orang sudah punya rumah, lalu dia salah di dalam berdagang, akhirnya rumahnya pun kesita dan jadi berhutang, atau dia sudah punya rumah, lalu rumahnya rasa nggak cukup, kepingin rumah yang gede. Ketika rumahnya gede, pakai ayat ini lagi. Baik. Loh padahal nanti loh, Sobat Bahtera Yuda, minimal kita akan punya rumah 1x2 kan? Dikasih lagi free itu. Baik. Tapi bukan itu tujuannya. Rumah kita sejati di surga. Demikian juga dengan mobil. Anda mau minta mobil, minta HP, tidak salah. Sobat Bahtera Yuda, tidak salah. Silakan minta. Baik. Tapi persoalan adalah kalau sudah punya HP 1, ya cukup gitu loh. Baik. Kalau punya istri 1, suami 1, ya jangan minta lagi ditambahkan gitu loh. Itu salah kalau minta nambah istri suami ya. Betul. Akhirnya kita tidak bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan, itu membuat kita khawatir. Makanya di ayat yang 34, itu dikatakan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Ini ayatnya berkata begitu ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Mengapa? Karena hari besok itu mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka dari itu, setiap hari kita pasti punya kesusahan. Percayalah. Suka nggak suka pasti punya. Minimal 1 begitu. Baik. Selesaikan. Karena besok ada yang baru. Kalau hari ini nggak diselesaikan, besok muncul yang baru. Tapi kisah ini terkait dengan kekhawatiran. Baik. Itu kuncinya. Kekhawatiran itu menyusahkan loh ya. Betul. Sangat menyusahkan. Kalau hari ini kita khawatir tentang A, nggak diselesaikan. Besok pagi akan khawatir tentang B loh. Benar. Nggak diselesaikan. A, B, maka jadi C. Belum lagi A, B-nya ini dijadikan 1. A, kesusahan. B, kesusahan. A dan B jadi kesusahan lagi 3. Belum lagi tambah lagi C. Wah. Bertumpuk. Iya. Wow. Jadi kalau hari ini, Sobat Bahtera Yuda, sudah ada makan, sudah ada minum, ada yang dipakai bajunya, nggak telanjang, bersyukurlah. Baik. Itu semua bonus. Jangan seperti orang di luar sana, makan pun dicari. Ini bonus loh. Karena saya kadang-kadang dengar orang kalau kerja kan, kenapa kerja? Cari makan. Ya ampun. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Kok cari makan sih? Baik. Seperti itu. Jujurlah, cari uang. Cari uang. Iya, bukan cari makan. Makan itu ditambahkan, makan, minum, pakai. Baik. Kalau cari minum, datang ke rumah saya kasih lah pasti. Kalau makan, Pastor? Sepaket lah ya. Kadang-kadang, karena kalau ada saya bagi. Sobat Bahtera Yuda, jangan cari makan. Makanan itu dibeli. Iya. Ya? Jangan dicari. Kalau cari nanti nggak dapat. Nah, belinya pakai uang, uangnya dapat dari kerja, gitu kan. Benar. Iya. Berarti boleh kami simpulkankah begini, Pastor Juanda? Mungkin kita melihat orang lain yang takut akan Tuhan, hubungannya dekat sama Tuhan, walaupun kehidupannya sulit, tapi orang yang memang seperti itu nggak akan khawatir. Betul ya, Pastor Juanda ya? Itu dia tujuannya Yesus. Wow. Mungkin kelihatan manusia, aduh prihatin banget ya sama orang ini ya. Tapi orang tersebut sebenarnya nggak merasakan apapun karena dia mengerti benar makna ayat ini. Sudah cari kerajaan Allah, dapat Tuhannya, dan melakukan kebenaran dan kayaknya nggak ada rasa khawatir. Walaupun orang lain merasa bahwa, aduh masih kasihan banget nih orangnya. Tapi dari dalam dirinya sendiri, karena aku sudah mengerti firman, ya aku nggak khawatir. Gitu ya Pastor Jonda ya? Yes, saya kasih contoh ini ya. Sedikit aja. Setengah menit aja. Baik.
pada waktu saya sudah di atas umur 45, saya belum punya rumah, saya bukan pekerja kantoran, tidak ada garansi dari perusahaan mana supaya saya bisa mendapatkan KPR, membeli rumah atau apapun namanya. Tapi hampir umur 50, tiba-tiba itu terjadi. Padahal saya sudah berpikir sampai mati mungkin saya tidak akan punya rumah. Dan saya membekali anak-anak saya dengan ilmu supaya bekerja sendiri. Saya tidak bisa mewariskan rumah dan yang namanya materi. Carilah sendiri. Tapi saya kasih moral kepada mereka. Saya kasih takut akan Tuhan kepada mereka. Saya kasih bekal ilmu kepada mereka. Silakan hidup, go ahead. Saya akan kembali ke surga. Saya tidak khawatir lagi. Kontrak pasti bisa. Sampai kapan? Sampai Tuhan tidak menolong. Tidak mungkin toh. Tuhan pasti menolong kan? Itu dia. Wow. Hari ini kita diajarin untuk tidak khawatir dan bersyukur. Terutama buat ayat ini. Semuanya akan ditambahkan, bukan berarti hal-hal yang sekunder atau hal yang tersier itu bonus dari Tuhan. Betul. Tapi semua dalam hal ini adalah bagaimana kita nggak khawatir akan hal-hal yang mendasar dalam hidup. Makan, minum, dan tinggal. Seperti itu. Jonathan, ada pesan? Kesimpulan mungkin, Pastor Juanda, untuk menutup topik kali ini. Silakan, Pastor. Untuk memahami sebuah ayat, bacalah utuh ayat tersebut. Karena kalau tidak, kita akan bingung dan letakkan diri kita pada posisi penerima ayat itu. Jangan pada posisi saat ini. Maka dari itu, ketika kita memahami apa yang Tuhan Allah ingin kita kerjakan melalui Alkitab, percayalah pada ayat itu. Kalau tidak, kita akan khawatir. Kenapa? Orang khawatir itu karena banyak pikiran dan banyak kemungkinan yang sudah dipersiapkan oleh dirinya untuk menghadapi masa depan. Padahal Tuhan yang menyiapkan hari ini dan hari esok, tapi kita ini kurang percaya kepadanya. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan, nasihat orang-orang, habis nonton film, itu mempengaruhi kita. Jadi, sekarang yang belum memiliki Yesus, buka hati undang Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat Anda secara pribadi. Tapi yang kedua, yang sudah punya Yesus, hiduplah dalam kebenaran. Maka bonusnya apa? Jangan khawatir. Tentang apa? Makan, minum, pakai. Dalam paket ini, rumah tidak, HP tidak, mobil tidak, pasangan hidup tidak. Tapi itu semua adalah bonus yang bisa Tuhan berikan di luar kisah daripada ayat ini. Seperti kata Lukas tadi, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nanti mobil itu harta kita, maka di situ hati kita. Nanti rumah itu harta kita, di situ hati kita. Nanti tabungan itu harta kita, di situ hati kita. Di mana kita menyimpan harta? Di surga. Tapi semuanya yang ada di sini, itulah bonus seperti orang kuliah atau sekolah. Carilah ilmu setinggi langit. Nanti bonusnya ijazah. Jangan kejar ijazahnya. Ijazah itu pasti dapat, saya jamin. Nanti kalau enggak saya printkan sendiri. Yang lebih penting adalah kita harus punya ilmu dan diuji, kita lulus ujian, ijazah tersedia. Begitu. Luar biasa. Kalau cari ijazah ntar bisa cari yang nggak bener loh Sobat Roida. Berarti cari ilmunya. Ijazahnya pasti dapet. Betul. Itu dia. Wow. Kita sudah cerita panjang lebar sama Pastor Juanda dan kami berdua sangat diberkati Pastor Juanda. Narasumber kami, Sobat Roida, bisa Anda follow di mana, Jo? Anda bisa follow di Instagram, boleh. Pastor Juanda banyak sekali ya platformnya ya. Iya. Tapi follow Salam dulu. hati gembira. Salam hati gembira. Salam hati gembira. Sama satu lagi yang baru dari Pastor Juanda dan tim adalah Sanjua Worship. Betul ya Pastor Juanda ya? Apa itu? Ada satu karya dari Pastor Juanda, ciptaan lagu-lagu yang Sanjua Worship. Ya, lagu-lagu yang saya susun liriknya dan dijamin ada kata Yesusnya di dalamnya. Wah, ini itu penting itu. Pesan khusus dari Pastor Juanda akan lagu-lagu yang diciptakan ya. Itu ada di YouTube ya Pastor Juanda ya? Sanjua Worship. Ada, betul? Sudah ada ya. Ada di YouTube sama di digital apa tuh namanya platform yang lain. Oh iya, baik. Digital audio platform ya. Spotify itu loh. Apa itu namanya
jokes itu loh kira-kira. Baterai Yuda ada, Pastor? Ada dong, sudah ada di sini. Ada. Mantap. Sudah kita masukkan. Silakan dengerin ya Sobat Baterai Yuda. Baik, Pastor Juanda, kita ucapkan terima kasih banget hari ini sudah join dan membahas. Itu free of charge loh ya. Iya. Free of charge. Pakai aja, tidak masalah. Lagunya pakai aja ya, biar nama Tuhan yang dimuliakan. Luar biasa. Doa kami gratis ya. Doa kami Pastor Juanda sehat selalu dalam segala aktivitas dan kesibukannya Pastor Juanda, untuk pelayanan dan pekerjaan Pastor Juanda semakin diberkati dan luar biasa. Terima kasih ya Pastor Juanda. Kita ketemu di lain waktu lagi ya. Tuhan berkati Pastor. Tuhan berkati Pastor Juanda. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.